dipersembahkan oleh Iya, kembali lagi di Morning Show pemirsa. Tadi saya melihat fillernya ada, ayo yuk kita buruan ke Makau yuk, kita mau makan, mau wisata kuliner nih. Saya pengen nyobain egg tartnya sih. Egg tartnya ya? Kayaknya karamel di atasnya tuh menggoda Iya, ya. yang dideskripsikan Mas Adi kayaknya langsung kebayang. Sama lekernya mau dibandingin, leker sama deket sekolah saya sama nggak? Nah, tapi yang ngomong-ngomong leker, saya pernah tuh waktu itu, saya sempat pernah ke Makau juga ya. Jadi kita mau beli oleh-oleh nih. Mau beli oleh-oleh terkait di lekernya itu kan kadang ada abonnya. Kalau kita bilang abon ya, dia ada yang manis dan ada yang asin. Ada yang isi. Ada juga ada yang isi, ada yang kosong bisa. Nah, saya beli dan waktu itu saya mau nanya apakah ini pork atau babi atau ayam. Jadi ada miss di situ. Ternyata yang saya beli pork dan itu jadinya wah salah beli nih saya. Nah, ini nih kendala bahasa juga ya kan. Gimana kalau sharing sama travelernya nih? Ini makanan halal itu kan tentu dicari oleh beberapa traveler juga atau wisatawan. Nah, Mas Adi pun mungkin pernah ketipu juga kayak saya atau seperti apa nih? Ya, saya sempat saya 3 kali ke Makau. 2 kali saya sempat makan itu. Tertipu ya? Tertipu. Jadi yang Terjebak-jebak enak gitu ya? terjebak enak. Jadi saya tidak tahu waktu itu makan sup. Ternyata sup itu mengandung pork. Ya sudah tertelan, terlanjur. Nah, yang kedua itu saya makan yang sejenis dendeng kayak gitu. Saya tanya waktu itu pakai bahasa Inggris dia nggak bisa, bahasa yang lain nggak bisa, bahasa tubuh pun agak sulit. Akhirnya pakai bahasa kalbu kayaknya. Bahasa kalbu. Jadi 2 kali saya memang sempat tertipu gitu, bukan tertipu, istilahnya salah makan. Salah makan ya. Nah, jadi kita untuk sebagai travel kita harus waspada juga. Memang di sana lebih banyak mengandung pork ya, iya memang gitu. Jadi memang kalau benar saya berkata Mas Hadi cek, jadi kita sempat menggunakan bahasa tubuh, apakah ini Tapi kok ya nggak nyambung juga. Nah, mungkin daripada kita salah-salah, coba nanya Bu Ning sini, kira-kira tempat atau makanan yang bisa atau dikatakan kawasan mungkin ya, kawasan yang ada makanan atau seperti apa halal ya, seperti itu. Kalau mereka tidak mengerti bahasanya, nanti biasanya itu ada salah satu dari penjaga toko yang mengerti. Gitu. Kalau kita ulangin bilang pork, ya dia ini kalau sama bahasa tubuh yang menggambarkan jenis binatang tersebut. Nah, kalau dendeng seperti itu memang ada 2 jenis, ada yang sapi, ada yang beef. Sapi itu beef pork ya. Jadi harus hati-hati juga memilihnya, dan mereka secara setiap hari itu ya memberikan sampling secara cuma-cuma. Jadi misalkan ini ada yang beef, ini yang pork, dia langsung bilang gitu loh. Ini pork, ini beef. Tentunya pegangannya beda ya, maksudnya ada wadahnya juga. Mungkin mereka juga sudah cukup mengenali fisiologis dari wisatawannya ya. Mungkin kalau yang seperti ini yang ditawarkan yang mana gitu ya. Nah, di penjual ini makanan kecil itu juga ya sebagian besar yang kue-kue kering itu juga sudah tahu bahwa kalau ada di boxnya ingredientnya minyak pork itu dia kasih tahu, oh ini dia usah ayu maslem, dia tanya gitu. Kalau bilang maslem, oh ini jangan almond cookie yang ini nggak usah dibeli, ini ada ingredient porknya yang non halal, yang almond cookie yang ini halal. Nah, gitu. itu juga jadi, salah satu bentuk kesiapan suatu tempat atau objek wisata menerima wisatawan yang memang variatif ya mereka ya. Nah, kalau seafood, ada restoran-restoran mungkin yang Makau kayak akan seafood. Kalau di Indonesia kan kita banyak restoran yang khusus seafood gitu ya. Kalau di Makau itu tidak ada restoran yang khusus seafood, tapi dia di seafood menunya, menu yang menyediakan seafood di beberapa restoran termasuk restoran halal itu ada. Jadi seperti salah satunya itu di Taste of India. Taste of India ini kemasan masakannya itu campuran Asia, India, dan lokal. Jadi misalkan dia punya yang seperti saya bilang tadi seafood rice, itu agak beda dengan seafood rice-nya campuran Portugis. Ya, jadi dia sudah dikemas sesuai selera Asia, yang di Taste of India. Nah, lalu kalau yang di Golden Peacock itu juga
memiliki à la carte dan buffet. Dia lebih menjurus malah ke India kalau ini lebih ke India sekali ininya, taste-nya, ada karinya, terus yang seafood juga pakai itu, sama chicken khas Indianya tuh ada. Tadi African chicken itu juga ada di sini. Mungkin ya. Bu Ningsih, mungkin kalau di Makau ada nggak sih tempat yang unik mungkin yang bisa didatangi untuk makan di situ ya, atau kuliner yang dari ambience-nya mungkin tidak hanya menunya. Kalau di sana itu yang paling terkenal dan mendapat award ya itu adalah Antonio Restaurant. Itu di lokasinya di Taipa dan dia itu udah menang Michelin Award banyak sekali, dan kadang chef dan ownernya si Mr. Antonio itu datang mengunjungi tamu dan dia kadang demonstrasikan masakan. Salah satunya itu adalah crepe yang dia masak di depan, terus pakai wine, dan itu terus apinya menyala. Nah, itu dessert salah satu unik selling point dari si Antonio itu ya. Jadi berarti kalau kita lihat dari namanya ini agak-agak Portugis gitu menu-menunya ya, khas Portugis. Salah satu restoran terkenal dan tertua. Jadi kalau ke Makau harus nyoba itu restoran Antonio, dan yang terbaru lagi adalah Portugalia. Udah dari namanya udah pasti Portugalia, nggak bisa dapat gado-gado di situ ya. Susah untuk itu. Kembali lagi ke Mas Hadi, si travelernya ini, kalau misalnya kadang kita ke suatu negara akan berpikir untuk kita harus nyisihin nih budget untuk makan nih. Nah, kalau ke Makau sendiri kita butuh ekstra budget nggak sih untuk jajan, untuk menikmati makanan dari mungkin yang kelas yang dapat award Michelin sampai yang street foodnya? Kita kalau kita harus membedakan antara backpacker dengan yang benar-benar yang mau tujuan wisata ke sana. Jadi kita kalau sebagai backpacker, kita juga ada yang di street food itu memang terjangkau lah dengan kantong kita, karena harga di sana dengan harga dirupiahkan itu hampir sama, kisaran antara 15.000 sampai 25.000 seperti itu setiap makanan. Sama juga dengan yang di restoran mahal ya, dengan di sini pun sama. Jadi nggak beda-beda jauh lah ya. Uang jajan cukup lah ya. Masih bisa buat jajan-jajan kenyang gitu ya. Oke. Ada nggak sih selain di tadi kita lihat street food, selain di Senado Square itu bisa didapat di mana lagi sih? Di daerah Taipa. Di daerah Taipa yang tidak jauh dari hotel Galaxy, Venetian, Sands Kota, itu ada banyak berbagai restoran juga yang mulai dari Portugis, dimsum, ya Chinese itu sama Macanese food, dan itu masuk di jalan-jalan kecil yang masih pavingnya itu masih preserve zaman Portugis dulu gitu. Jadi unik sekali. Jadi kalau kita mau coba makanan-makanan di luar hotel itu selain di daerah Senado Square dan mainland Makau Peninsulanya itu di daerah Taipa. Ya. Jadi tidak hanya memanjakan perut, memanjakan mata juga ya. Iya betul. Karena banyak heritage-nya juga di situ. Sambil makan ektar, sambil ngelihat itu tadi ya, kalau kita lihat gereja yang rutuan gereja itu ya, bisa ya, Saint Paul. Nah, ini tapi kalau ada nggak sih Bu, kalau kopi khas Makau? Nah, seperti kalau di Vietnam ada kopi khas Vietnam, Makau ada nggak? Kita penikmat kopi loh. Sampai sekarang. Ada ceritanya juga itu. Nah, panjang gitu cerita. Wah, ini kalau kita ngebahas cerita, biasanya kan kalau kopi ini banyak cerita-ceritanya juga ya. Dan mungkin pembuatannya juga ada yang khas ya. Tapi memang kalau Makau berarti ada juga ciri khas dari kopinya. Oke. Nah, ini berarti bisa komplit ya. Kenapa dibilang surga berarti komplit ya. Ada makanan street foodnya juga kue ada, manis-manis, dari tadi menu tradisionalnya juga. Iya, sampai dengan makanan beratnya tadi. Yang dapat award juga ada ya. Tapi kalau kita ngebahas kalau jalan-jalan ke luar negeri ataupun kemanapun, kalau pulang ke tanah air nggak bawa apa-apa, kan nggak afdol. Ya kan? Nggak boleh pergi lagi nanti. Ini oleh-oleh. Iya, itu penting. Sebelum kemudian saya ke Mas Hadi dulu, ngomongin oleh-oleh. Kalau ke Makau tuh apa yang dibawanya selain mungkin kalau kulinernya? Kalau kuliner itu yang seperti tadi itu yang saya bilang, ektar itu memang ciri khas di sana, itu wajib kita bawa. Selain itu kalau oleh-oleh yang lain juga ada di daerah Senado. Senado Square itu komplit penjual oleh-oleh dari mulai ujung Saint Paul sampai bawah itu
penjual semuanya tempat semua. oleh-oleh ya. Oke gitu. Kita ke Bu Ning sih ditanya kira-kira yang bisa dibawa pulang oleh-olehnya apa gitu ya. Kalau suka souvenir, magnet, terus mug itu, terus ada dompet yang khas Macau atau ruin Saint Paul, itu banyak sekali di sekitar Senado Square sama di daerah Taipa. Banyak ya. Mereka buka toko-toko kecil, jadi banyak souvenir. Bahkan di belakang Senado, di belakang ruin Saint Paul itu ada 3 atau 4 souvenir shop yang mempekerjakan staf orang Indonesia dan jadi Filipina. kita bisa jadi mereka ngomong pakai bahasa Indonesia dan bernegosiasi. Istilahnya tawar menawar bisa pol-polan gitu ya. Oke. Tapi kalau makanan juga sama Bu, bisa dapat di daerah situ juga kan? Iya, Selain egg bisa ada di tart, situ. tadi ada Almond cookies, dendeng, ada almond cookies. Tapi intinya bisa ditawar nggak? Biasanya wisatawan Indonesia maunya kan gitu nih. Setengah harga Bisa gitu bawa kan. oleh-oleh lebih banyak dari Macau Kalau kan? makanan biasanya udah harga Fix. pas, Harga ya. pas. Jadi misalkan almond cookie 1 box harganya 25 pataka, istilahnya 25 pataka Sekitar berapa itu itu? sekitar hampir 50.000. Nggak nyampe lah, iya. 50.000. Satu box isinya 20 yang kecil-kecil gitu. Dan harus diingat juga nih kalau kita ke Macau itu kita harus ganti uang juga ya karena mata uangnya beda dari Hong Kong dan juga yang lainnya. Tapi dia terima Hong Kong dollars. Terima Hong Kong dollars. Kalau mau belanja nggak perlu bawa pataka karena dari Indonesia kan susah. Ya, karena pataka kalau dipakai di Hong Kong nggak laku ya. Betul. Jadi dari sini bawa Hong Kong dollars aja. Oh, itu juga salah satu tips juga ya untuk travelers. Jadi bawa Hong Kong dollars juga nggak masalah ya. Oke. Jadi kita closing statement nih dari Bu Ning sih untuk terkait dengan kira-kira yang mau kuliner di Macau. Kalau yang mau nyobain special event juga itu yang urusannya dengan kuliner bisa menikmati pada saat bulan November. Ada Macau International Food Festival. Oh, Macau. Nah, jadi khas tradisional Macau dan juga dari negara lain ikut berpartisipasi, termasuk dari Korea, Jepang, dan negara tetangga. Pokoknya bulannya makanan di situ ya. Jadi November. November. Betul. Masih ada waktu. Kita masih bisa ngurusin badan sebelum berangkat. Kosongin perut untuk ke sana. Nah, kalau dari Mas Hadi sendiri mungkin ada tips juga buat calon travelers yang ingin ke Macau, khususnya mereka yang doyan makan. Nah, Apa perlu bawa saus sambal dari Jakarta atau seperti apa nih? Saya rasa di sana sudah banyak makanan yang kita inginkan, dari mulai makanan murah sampai makanan mahal pun di sana sudah tersedia. Jadi jangan takut kita kekurangan makanan di sana. Itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin karena Macau kan surga kuliner. Jadi apapun di sana ada. Tapi yang tadi itu jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Harus lebih pintar ya untuk melihat seperti apa yang dijualnya ya. Oke, jangan malu nanya. Nanti pakai bahasa apapun pokoknya tanya ya. Nggak hanya jalan, sesat di perut nanti. Oke, baik, terima kasih Bu Ningsi dan juga Mas Hadi telah hadir bersama kami dalam Morning Show. Dan pemirsa Morning Show akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya.